Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak semua, bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Kita akan menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel menggunakan definisi nilai mutlak. Kita misalkan diketahui persamaan linear yang melibatkan mutlak X dikurangi P sama dengan Hi, maka digunakan definisi mutlak X dikurangi P akan terbagi menjadi dua. Yang pertama, X dikurangi P untuk X lebih besar atau sama dengan P, dan negatif X ditambah P untuk X kurang dari P. Kita berpindah ke sifat-sifat persamaan nilai mutlak untuk setiap A, B, C, dan X bilangan real dengan A tidak boleh sama dengan 0. Yang pertama, jika mutlak AX ditambah B sama dengan C-nya lebih besar atau sama dengan 0, berlaku salah satu sifat sebagai berikut. Dapat kalian lihat ya, di sini AX ditambah B sama dengan C untuk X lebih besar atau sama dengan negatif B per A, dan negatif AX ditambah B sama dengan C untuk X kurang dari negatif B per A. Yang B, jika mutlak AX ditambah B sama dengan C-nya kurang dari 0, tidak ada bilangan real X yang memenuhi persamaan tersebut. Baiklah, kita berpindah ke contoh soal. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan mutlak X dikurangi 5 sama dengan 2. Dengan syarat, jadi untuk syarat kita lupakan sama dengan 2 ini dulu ya. Syarat positif, ini fungsi di dalam mutlak kita ambil, itu lebih besar sama dengan 0. Dan syarat negatifnya kurang dari 0. Setelah kita jalankan, di sini X-nya tetap, tandanya tetap, lebih besar atau sama dengan, terus ini negatif 5 menjadi 5. Dan ini X kurang dari negatif 5 menjadi 5. Maka kita tuliskan mutlak X min 5, kita bagikan menjadi dua jenis. Untuk yang positif, jadi di dalam mutlak ini kita kalikan positif, hasilnya tetap ya, menjadi X lebih besar atau sama dengan 5. Kita ambil dari sini, karena syarat positif. Dan untuk syarat negatif, ini di dalam mutlak ini kita kalikan negatif. Jadi X dikali negatif itu menjadi negatif X, dan negatif 5 menjadi positif 5. Syaratnya kita ambil di sini. Ingat, untuk yang syarat positif kita letakkan di bagian atas sini, dan syarat negatif di bagian bawah. Atau menyesuaikan ketika kalian kali positif, maka syarat positifnya mengikuti. Dan sebaliknya untuk yang negatif. Sehingga kita uji cobakan. Di sini kita pilih yang kecil dulu ya, dari bawah dulu ya. Dengan X kurang dari 5, berarti kan kita menggunakan ini ya, fungsinya negatif X plus 5 ini. Karena untuk X kurang dari 5 ini, pasangannya kan ini ya, jadi kita pakai ini, baru kita munculkan sama dengan 2. Maka kita jalankan saja, negatif X tetap, ini sama dengan 2, tetap ya. Terus positif 5 menjadi negatif 5. Nah, 2 dikurangi 5 adalah negatif 3. Sama-sama ada negatifnya ya. Jadi kalau ada atau tanda negatif di depan X, itu kita harus kalikan kedua ruas dengan negatif 1. Maka akan menjadi positif. Maka X sama dengan 3. Nah, di sini X sama dengan 3. Coba kita ganti di sini. X-nya kita ganti 3. 3 kurang dari 5. Benar nggak sih? 3 itu kurang dari 5. Nah, ternyata memenuhi. Karena 3 berada pada domain X kurang dari 5. Dan yang kedua, kita gunakan yang ini ya. Maka kita ambil ini. X min 5 sama dengan 2. Gitu. Nah, X sama dengan 2-nya tetap. Dari sini tetap ya. Kemudian di sini negatif 5. Ke sini jadi positif 5. Maka X sama dengan 7. Kita buktikan. 7 kita substitusikan ke sini. X-nya diganti 7. Benar tidak sih 7 lebih besar atau sama dengan 5? Ternyata benar ya, memenuhi ya. 7 itu di atasnya 5 atau lebih besar dari 5. Jadi nilai X yang memenuhi adalah 3 dan 7.
Oke, kita lanjut ke contoh soal 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak X plus 2 ditambah mutlak 2X min 1 sama dengan 14. Nah, ini kita harus mencari syaratnya satu per satu karena kita punya dua mutlak. Jadi untuk syarat mutlak pertama kita ambil dari sini ya. Itu adalah kita ambil dari fungsinya X plus 2 untuk syarat positif tandanya lebih besar sama dengan 0. Untuk yang negatif kurang dari 0. Lalu di sini X lebih besar sama dengan positif 2 menjadi negatif 2. Cara yang sama kita berlakukan hanya berbeda tandanya. Kemudian untuk mutlak yang ini kita ambil fungsinya. Untuk syarat positif sama, lebih besar sama dengan. Untuk syarat negatif, itu kurang dari. Lalu, 2X dikurangi 1, ini akan menjadi 2X lebih besar sama dengan. Ini negatif ya, ini menjadi positif. Dan ini juga sama. Lalu, karena di sini ada 2, maka kita membuat X lebih besar sama dengan 1 per 2. 1 per 2. Gini ya. Ini juga sama caranya. Lalu kita buat garis bilangan. Kita ambil dua bilangan ini dari nilai terbesar. Di sini kan kita cuma punya negatif 2 sama setengah ya. Yang terbesar dan yang terkecil. Yang terbesar diletakkan di kanan, yang terkecil diletakkan di kiri. Karena di sini jelas negatif, maka negatif di kiri ya. Dan yang satunya positif, positif di kanan. Lalu kita letakkan batasannya. Di kirinya negatif 2 itu kan ada negatif 3, negatif 4. Tandanya dia lebih kecil. Jadi X itu ketika kita ganti dengan negatif 3 dan seterusnya, maknanya X lebih kecil. Maka kita tulis X kurang dari negatif 2. Lalu yang tengah sini jelas ya, ini adalah antara negatif 2, itu kalau dibandingin X yang di sini dia lebih kecil atau sama dengan. Jadi X di sini kita ganti dengan negatif 1, 0, dan seterusnya, tapi kita punya batasan tidak boleh setengah. Harus kurang dari setengah. Dan yang sini X-nya juga punya. Di sini kan bisa 1, 2, 3. Maka angka di sini, X-nya yang di sini itu lebih besar dari setengah. Tapi setengah itu boleh ikut. Nah, kita peroleh untuk mutlak X plus 2 yang ini ya. Dari syarat yang kita peroleh, ini dikali positif. Kita ambil yang positif di sini, syarat yang sini. Dan yang sini dikali negatif, kita ambil syarat yang baru dari sini. Gitu ya. Ini X dikali negatif akan menjadi negatif X, positif 2 menjadi negatif 2. Syaratnya kita ambil yang sini. Bedanya yang tadi sama yang ini adalah pada batasan yang kita temukan atau syarat yang kita temukan. Lalu kenapa muncul tengah-tengah ini? Nah, yang tengah-tengah ini di antara kita ambil dari yang positif dengan syarat seperti ini. Lalu yang ini juga sama. Kita ambil yang sini positif, karena kita kalikan positif, batasannya yang positif, yang besar sini. Nah, yang sini yang negatif. Ketika kita kalikan 2X dikali negatif akan negatif 2X. Lalu negatif 1 dikali negatif akan menjadi positif 1. Nah, batasannya atau syaratnya itu harus X kurang dari negatif 2. Jadi, batasannya akan sama ya, ketiga ini ya. Lalu yang tengah, kita ambil dari yang negatif ini. Sehingga ada kemungkinan 3 syarat, yaitu X kurang dari negatif 2 di antara, atau X lebih besar dari atau sama dengan setengah. Nah, kita ambil, kita ujikan satu-satu nanti. Dari yang terkecil ya, X kurang dari negatif 2. Ini kita ambil dari sini. Nah, kita ambil dari yang syarat X kurang dari negatif 2. Ini ya, depannya ini yang kita ambil ini, negatif X kurangi 2, dan negatif 2X tambah 1.
Nah, ini ya. Jadi asal-usulnya tadi sama dengan 14. Ini diambil dari soal. Lalu, negatif X ditambah negatif 2X akan menjadi negatif 3X. Negatif 2 ditambah 1 menjadi negatif 1 sama dengan 14. Kemudian, muncul 15 adalah 14 ditambah 1. Lalu, di sini 15, karena di depan X ada negatif 3, langkahnya adalah 15 dibagi 3. Hasilnya kan 5 ya. Kemudian di depan X masih ada negatif, maka kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1 akan membentuk negatif 5. Kita ujikan, apakah benar ketika X sama dengan negatif 5? Kita ujikan ke sini. Negatif 5 kurang dari negatif 2. Oh, ternyata benar ya, negatif 5 kurang dari negatif 2. Karena negatif 5 kan ada di kirinya negatif 2 ya. Jadi terbukti benar karena memenuhi berada pada domain X kurang dari negatif 2. Lalu yang di antara ini juga ini kita ambil dari sini. Kita ambilnya dari yang sini, ini. Kan di antara kan ini syaratnya. Ini ditambah yang sini. Oke. Nah, sama dengan 14 juga seperti di soal. Nah, ini X ditambah negatif 2X. Hasilnya adalah negatif X. Lalu 2 tambah 1, 3. Nah, ini 11. 11 itu diperoleh dari 14 dikurangi 3. Lalu di sini depan X itu ada negatif. Kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1. Hasilnya adalah negatif 11. Kita uji cobakan. Negatif 11 kita substitusikan di sini untuk mengganti X-nya. Negatif 11, kita bacanya ke sini ya. Negatif 11 lebih besar atau sama dengan negatif 2. Nah, masa sih negatif 11 lebih besar dari negatif 2? Salah ya. Negatif 11 itu harusnya lebih kecil. Jadi tidak memenuhi. Oke, di langkah yang terakhir ini, untuk X lebih besar atau sama dengan setengah. Ini saya nggak usah balik lagi ya. Ini diperoleh dari fungsi yang ada di depan syarat X lebih besar atau sama dengan setengah. Nah, X ditambah 2X adalah 3X. 2 dikurangi 1 adalah 1. Sama dengan 14 dari soal ya. Lalu, ini 13 dapat dari 14 dikurangi 1. Karena di depan X ada 3, maka X-nya sama dengan 13 per 3. Kita uji coba ya, 13 per 3. Di sini kita posisikan di sini 13 per 3. Lebih besar atau sama dengan setengah. Jelas betul ya, karena 13 per 3 itu kalau kita desimalkan, dia 4 lebih. Sedangkan ini hanya 0, jadi dia memenuhi. Nah, himpunan yang diperoleh negatif 5 dari uji coba pertama tadi, uji coba kedua tidak memenuhi, dan 13 per 3 dari uji coba ini. Oke, kita tiba di tugas. Jadi tolong diperhatikan, kalian kerjakan latihan soal di Google Form, nanti Ibu kasih linknya. Kemudian soal dijawab dengan jawaban singkat seperti yang diminta di soal, tetapi kalian tetap harus menghitung dengan rapi di buku tulis matematika kalian. Ingat, ada hitungannya di buku tulis matematika kalian dengan rapi, dan setiap lembar tugas harus diberi nama dan kelasnya. Dan itu diletakkan di pojok kanan atau kiri atas, harus nyatu dengan foto yang akan kalian kirim, dan itu per lembar. Jadi, kalau kalian ngirim 3 lembar, berarti ada 3 nama. 3 nama kalian, bukan nama teman kalian ya. Terus, setelah kalian submit di Google Form, kalian foto langkah kalian tadi, atau hitungan kalian tadi, lalu dikirim ke Gmail Ibu ya, di bumegatugas@gmail.com. Jangan leha-leha, waktu pengerjaan adalah selama pelajaran matematika dari pukul 7.30 sampai 9.45. Dan ini berlaku untuk submit dan kirim email. Oke, terima kasih atas perhatian kalian.
Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.